wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya kelas 11 sehat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat sehat, keselamatan dan kesempatan bisa bertemu lagi ya di pelajaran. Sebelum mulai belajar, kita persiapkan diri kita dulu. Persiapan belajar ada beberapa langkahnya nih. Yang pertama kita berdoa. Silakan. Kita baca, akhirnya kita berdoa. Berdoa. Taruh tangannya di pundak temannya. Kemudian tutup matanya. Sekarang ikuti kata-kata ibu ya. Sambil ditekuk punggung temannya. Ketika ibu sebut nama kalian, ungkapkan satu kalimat motivasi. Bisa? Andika Abiantara ada. Menjadi sempurna di mata manusia yang tidak ada habisnya, justru menjadi orang baik dan jangan berusaha membuktikan kepada orang lain. Setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, bila sikap menyakiti orang lain tak ada gunanya. Saat orang-orang menganggapmu tidak bisa apa-apa, jangan pedulikan, karena yang bisa mengubah dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jangan mencoba menjadi orang sukses, tetapi cobalah jadi orang yang bernilai. Dari semua obat di dunia ini, senyum adalah penyembuh terbaik. Ternyata di dalam hidup kita perlu yang namanya motivasi, karena tidak selalu kita itu baik, kadang kita turun, kadang kondisi kita tidak baik, maka disitulah kita memerlukan motivasi. Jadi para motivasi yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian hari ini bisa memberikan pencerahan baru untuk hari kita, hari besok dan seterusnya ya. Oke, setelah motivasi, siap ya untuk belajar ya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita. Saking banyaknya buku, Sako kan bakalan bingung ya, gimana letaknya buku dongeng. Nah, tapi ada yang namanya pustakawan, yaitu orang yang mengatur susunan buku di perpustakaan. Jadi buku-buku di perpustakaan itu sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan jenis bukunya dan juga urutan abjadnya, sehingga memudahkan orang-orang yang ingin membaca buku untuk menemukan bukunya. Sama seperti perpustakaan, unsur-unsur juga sudah disusun oleh para ilmuwan, dikelompokkan dengan susunan tertentu dalam sistem periodik unsur. Penyusunan sistem periodik unsur yang saat ini digunakan itu berdasarkan dari kenaikan nomor atom dan juga dari sifat-sifat unsur. Ini kita belajar sistem periodik unsur, yaitu menentukan letak unsur di dalam tabel periodik dengan materi prasyaratnya, yaitu struktur atom dan konfigurasi elektron. Kedua materi ini yang akan menjadi dasar kita dalam mempelajari sistem periodik unsur. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, tujuan pembelajarannya diharapkan melalui kegiatan belajar hari ini, siswa dapat menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Kemudian model pembelajarannya yaitu TGT atau Team Game Turnamen. Ada kata gamesnya, berarti di dalam pembelajaran kita hari ini kegiatannya salah satunya adalah permainan. Kemudian ada diskusi dan juga ada tanya jawab. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Mulai materinya ya. Dari unsur, kita dapat mengetahui informasi mengenai unsur-unsur yang ada di sekitar kita, meliputi sifatnya, nomor atom, nomor massa, dan ini sangat berguna untuk mempelajari ilmu kimia. Jadi tabel periodik unsur ini bukan hanya dipelajari di kelas 11 di materi yang hari ini, tapi juga bisa kita gunakan di materi-materi
selanjutnya dapat di tingkat lanjut kalian kelas 12 ataupun nanti di tingkat perkuliahan ya. Itu jadi manfaatnya. Sekarang kita masuk nih, ada yang masih ingat nggak? Tabel periodik unsur di kelas 10 sudah pernah kita pelajari juga sebenarnya ya. Bagian tabel periodik unsur ada dua, ada yang namanya golongan dan ada yang namanya periode. Siapa yang masih ingat apa itu golongan, apa itu periode? Dari atas ke bawah, bagaimana dari kiri ke kanan? Oke, kalau golongan dari atas ke bawah atau kolom ya. Kalau periode dari kiri ke kanan atau baris. Oke, bagus sekali Anissa. Ini dia golongan utama yang warnanya ungu, kemudian yang warnanya biru disebut sebagai golongan berdasarkan subunit yang ditempati oleh elektron valensi. Unsur dalam tabel periodik dikelompokkan dalam 4 blok, yaitu blok S, P, B, dan F. Yang pertama, penentuan periode. Periode ditentukan berdasarkan kulit terbuat dari konfigurasi elektron. Sedangkan penentuan golongannya berdasarkan elektron valensi. Ini kita lihat satu-satu mulai dari blok S. Untuk blok S, unsur yang terletak pada golongan A memiliki konfigurasi elektron valensi yaitu Ns1, Ns2. Kalau dia berakhir di elektron valensi Ns1, maka elektron valensinya 1, golongannya 1A. Golongan 1A disebut juga golongan alkali. Dengan N adalah periodenya. Contohnya itu punya atom Li dengan konfigurasi. Ini kita pakai konfigurasi yang singkat ya. He kemudian 2s1. Dia berakhir di 2s1. Artinya kulit yang digunakan adalah kulit nomor 2. Maka periodenya adalah periode kedua. Lalu elektron valensi yang digunakan adalah 1. Berarti dia ada di golongan 1A. Kalau D berarti dia adalah golongan transisi atau golongan B. Jadi golongannya adalah 3B. Lalu periodenya kalian lihat nomor kulit terbesarnya. Nomor kulit terbesarnya antara 4 dengan 3. Yang terbesar adalah 4. Jadi dia berada di periode kedua. Untuk unsur yang berakhir pada elektron valensi 8, 9, dan 10, maka dia golongannya adalah golongan 8B. Sama-sama 8B, tapi letaknya di tabel periodik berbeda. Coba dilihat di sini tabelnya ini. Kalau dia elektron valensinya berakhir di 8, jumlah elektronnya, berarti dia di kolom yang ini, kolom 8. Kemudian kalau elektron valensinya 9, berarti di kolom yang kedua. Kalau elektron valensinya 10, berarti di kolom yang ketiga. Tapi kalau disuruh menuliskan nomor golongannya, tetap kalian tuliskan dia adalah golongan 8B. Bisa dipahami untuk yang 8B? Kemudian akan menggunakan LKPD sekalian. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya, belajar dengan kelompoknya, tutor sebayanya diberlakukan hari ini. Pastikan semua anggota kelompok kalian paham dengan materi hari ini. Oke, udah selesai semua diskusinya? Udah belajar? Udah dipastikan semua anggota kelompoknya bisa? Oke, sekarang kita akan masuk ke game. Jadi game ini adalah kalian diminta untuk menentukan letak unsur. Jadi punya unsur-unsur di kartu ini, di balik kartu ini ada nama unsur dan nomor atomnya. Silakan nanti setiap kelompok kirim satu perwakilan bergantian mengambil satu-satu. Kalau sudah diambil kartunya, kembali ke kelompok, dituliskan di tabel yang ada di LKPD, tuliskan unsur apa yang kalian dapat, nomor atomnya, kemudian buatkan konfigurasinya dan tentukan letak unsurnya, golongan dan periodenya. Kalau kalian sudah tahu golongan dan periodenya, langsung maju ke depan, tempelkan di tabel periodik yang kosong ini. Paham? Di sini sudah disediakan 6 set kartu dengan warna yang berbeda. Warna orange, warna orange untuk kelompok 1 ya. Lalu warna biru untuk kelompok 2. Warna kuning untuk kelompok 3 ya. Warna biru untuk warna kuning juga untuk kelompok 4. Warna hijau untuk kelompok 5 dan warna pink untuk kelompok 6 ya. Bisa kita mulai? Oke, ini ya. Waktunya kita mulai ya. 20 menit.
dan juga kartu unsur ya. Nah, jadi kita akan memainkan 3 jenis permainan. Berapa jumlah orang Ya, betul. Gimana permainannya? Siapa yang bisa? Oke, Sisi, silakan Sisi. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi kesimpulannya yang pertama kimia itu mudah kalau kita mau belajar. Review materi itu ya, materinya pertama ada atom. Atom itu partikel terkecil yang menyusun suatu materi. Atom-atom sejenis dan unsur itu ada 9 unsur dari para ilmuwan. Oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan pembelajarannya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah hilaf. Kita bisa lanjut lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febrianti. Perkenalkan, saya Tiara Mumida. Perkenalkan, saya Suci Wahyuni. Kami dari SMA Negeri 2 Muara Barat. Jadi di sini di samping saya sudah ada laboran-laboran yang menjelaskan tentang aturan-aturan permainan. Jadi kita bermain sambil belajar. Pelajaran yang saya dapat adalah mengenai unsur-unsur kimia. Permainannya sangat menyenangkan dan seru. Terima kasih tim kimiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil. Perkenalkan, nama saya Iksan. Perkenalkan, nama saya Rafael. Kami dari sekolah SMA Negeri 2 Muara Barat. Di sini kami habis belajar dan bermain ular tangga. Menurut kami permainan ini cukup seru. Dari sini kita bisa belajar untuk mengenal unsur-unsur dan nomor golongan sama periode. Terima kasih dari tim kimiaku. Terima kasih dari tim kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aprilia Putri. Saya M. Arif. Kami dari SMA Negeri 2 Muara Barat. Hari ini kami belajar dan bermain, Game Cimi Poli. yaitu game kartu unsur. Menurut saya, game kartu unsur ini saya bisa mengenal lebih dalam lagi sistem periodik unsur. Ya, dengan bermain kartu unsur ini, kami jadi bisa lebih memahami tentang golongan dan periode di sistem periodik unsur. Dan juga dengan game-game seperti ini, kami jadi tidak bosan dalam belajar, lebih semangat, menyenangkan, seru.
Terima kasih tim Kimiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Ulfairiah, guru kimia dari SMA Negeri 2 Muara Bada. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Kimiaku yang telah menciptakan suatu media pembelajaran, yaitu Chemipoli. Media pembelajaran ini sangat membantu dalam proses pembelajaran kimia, khususnya dalam mempelajari unsur-unsur yang ada di kimia. Dengan bantuan Chemipoli ini, anak-anak jadi bisa belajar sambil bermain. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih seru dan menjadi lebih hidup. Terima kasih banyak tim Kimiaku.